BMKG wilayah 3 Denpasar ini mendata bahwa kekeringan di Bali meluas. Semula kekeringan terjadi di 15 kecamatan pada pekan ketiga September 2023, namun menjadi 26 kecamatan di Bali pada pekan ketiga Oktober 2023 lalu, pendengar. Jadi sudah tidak ada hujan berturut-turut selama 30 hari, ada yang hingga 110 hari. Dan dijelaskan pula oleh Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG wilayah 3 Denpasar, Nyoman Gede Wiryajaya, yang menjelaskan jika kecamatan di Bali yang masuk peringatan dini kekeringan yakni Kabupaten Buleleng, di Buleleng, Groga, Kubu Tambahan, Sawan, Seririt, dan Tejakula. Kemudian di Kabupaten Jembrana itu ada di Melaya, Pekutatan, dan Mendoyo. Kabupaten Tabanan di Kediri, Penebel, Kerambitan. Selanjutnya di Kabupaten Bangli itu di Bangli dan Kintamani. Nah selain itu di Kabupaten Karangasem, di Abang, Babandem, Karangasem, dan Kubu. Selanjutnya di Kabupaten Badung itu di Kuta, Kuta Utara, Kuta Selatan. Kemudian selanjutnya di Kabupaten Kelungkung itu di Dawan dan Nusa Penida, serta di Kota Denpasar yakni Denpasar Timur, Denpasar Barat, dan Denpasar Selatan. Nah adapun daerah tanpa hujan paling panjang itu yakni Kecamatan Kubu selama 110 hari. Bahkan Kubu Tambahan itu selama 109 hari dan Groga selama 104 hari. Dan bahkan BBMKG Denpasar menghimbau masyarakat untuk bijak mengkonsumsi air, kemudian melindungi diri dari potensi paparan sinar ultraviolet ekstrim, menggunakan tabir surya, dan menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik ya pendengar. Nah sedangkan pada periode 1 hingga 10 November 2023, sekarang sudah masuk bulan November ya, ini diperkirakan terjadi peralihan dari musim kemarau ke hujan pada sebagian besar wilayah Bali. Dan bahkan BMKG Denpasar juga memperkirakan puncak musim hujan di Bali itu terjadi pada Januari 2024. Masih lama ya, dengan curah hujan diperkirakan pada rentang 500 hingga 600 mm per bulan, hingga perlu diwaspadai dampak bencana hidrometeorologi diantaranya banjir dan tanah longsor. Nah hanya satu zona musim yakni di Karangasem bagian selatan yang diperkirakan puncak musim hujannya nanti akan terjadi pada Februari 2024. Wah ini masih ada rentang waktunya ya pendengar, beberapa waktu lagi begitu. Dan El Nino ini, akibat El Nino masih akan dirasakan di sejumlah wilayah Bali selama beberapa waktu ke depan, dan dampaknya itu di berbagai sektor, terutama ini ada di sektor pertanian. Nah bagaimana antisipasi kekeringan di sektor pertanian untuk di Kabupaten Buleleng? Nanti kita akan bahas hal ini pendengar dalam dialog Hai Bali Kengken pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kami juga nantikan Anda ikut bergabung bersama kami, memberikan opini Anda atau mungkin tanggapan atau masukannya. Silakan di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp juga di 0811 399. Global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan pagi hari ini kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan nanti kita akan membahas terkait dengan antisipasi kekeringan sektor pertanian di Kabupaten Buleleng. Nanti kita akan berbincang mewakili Kadis Pertanian Kabupaten Buleleng, ada Ibu Maya, nanti akan hadir Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Dan terkait dengan topik kita, Anda bisa bergabung juga bersama kami, memberikan opini Anda, atau mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan melalui line telepon kami di 0362 24644, atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 399 9790. Dan pendengar, terkait dengan kekeringan, nah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ini memperkirakan
Awal musim hujan di Bali ini baru akan terjadi pada pertengahan November 2023. Nah, oleh karena itu kekeringan akibat El Nino ini masih akan dirasakan ya di sejumlah wilayah Bali, terutama di Buleleng juga selama beberapa waktu ke depan. Nah, bagaimana antisipasi kekeringan di sektor pertanian di Kabupaten Buleleng? Langsung akan kita bahas hal ini pendengar bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Ibu Maya, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Singaraja dimanapun berada. Ya, salam sehat tentunya ya. Harus sehat. Harus sehat walaupun banyak yang mengeluh ini panas cuacanya betul. begitu. Kekeringan dampaknya di berbagai sektor. Kebakaran, khususnya pertanian. Khususnya pertanian juga. Karhutla. Baik. Dan banyak lagi yang sudah kita dengar ya di media massa. Dan memang banyak yang mengeluhkan juga ini berbeda rasanya panasnya ini dari tahun sebelumnya begitu Bu ya. Tapi sebenarnya bagaimana Bu kalau dari sektor pertanian? Kalau komen saya sebagai penduduk Buleleng ya, sebenarnya kekeringan 2-3 tahun lalu sudah kita alami. Tapi karena COVID kan lockdown, jadi kita dilarang ke ruang rumah. Nggak berasa jadinya. Ya. Nah sekarang karena sudah tidak lockdown, kemudian kita sudah work from office, work from care, jadi terasa banget panasnya. Tapi memang kalau bicara kekeringan, sepertinya juga tidak karena badai El Nino ini. Jadi kalau kita kembali ke istilahnya BMKG, El Nino itu karena apa sih kan gitu ya? Itu karena suhu muka laut. Jadi pemanasan itu terjadi di suhu muka laut. Jadi dari kondisi normal itu terjadinya di Samudra Pasifik bagian tengah. Nah, ini yang sangat mempengaruhi potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik. Kemudian mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Terutama Indonesia yang berhadapan langsung dengan pulau-pulaunya itu dengan laut. Kan memang kita ada di perairan yang banyak. Nah di Buleleng sendiri ya sudah mulai terasa. Sesungguhnya bulan Juli itu sudah mulai terasa perubahan weather ya, suhu. Kemudian kalau BMKG menyatakan itu puncaknya sebenarnya Agustus September. Tapi baru sekarang ini mulai terasa. Syukur sudah langsung diberi berita bahwa akan turun hujan. Tapi mungkin kalau tahun lalu Oktober sudah hujan. Benar, yang kita tahu kan yang ber itu sudah hujan begitu ya. Sudah Ya mudah-mudahan. Tapi sepertinya di daerah selatan sudah mulai turun hujan. Kemarin saya pulang dari Denpasar sampai Lumbanan sudah agak gerimis memang. Masuk kota sudah tidak ada gerimis itu. Mudah-mudadan nanti benar karena ini bulan November. Biasanya kan ada lagunya tuh ya. November Rain begitu ya. Iya, November Rain. Baik. Tapi kalau dampak dari sektor pertanian kekeringan ini kan lumayan panjang juga Bu. Biasanya sudah turun hujan dan tahun ini belum ada hujan. Oktobernya sama sekali tidak ada hujan di Buleleng begitu. Dari sektor pertanian bagaimana dampaknya di Buleleng? Terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang pertanian, waktu COVID pun kita tidak dipengaruhi. Jadi yang namanya tanam, petani itu tetap tanam padi karena sudah siklus dan jadwal tanam. Kalau dibandingkan tahun lalu, kita luas tanam itu sampai 15.297 hektar sampai di kondisi Oktober tahun lalu. Tahun ini memang luas tanam sampai 31 Oktober itu terlaporkan 14.796 hektar. Jadi memang ada pengurangan sedikit. Tidak banyak sampai 1.000 hektar tidak. Selisihnya hanya sekitar 800 hektar. Nah, dilaporkan juga bahwasanya yang itu laporannya adalah tanam padi ya. Jadi yang tidak tanam padi sampai Oktober tanggal 31 kemarin itu mereka masih tetap tanam komoditas tanaman pangan lainnya. Yang kita tahu tanaman pangan tidak hanya padi. Ada jagung, ada kedelai, kacang-kacangan, talas,
ubi kayu di Buleleng ini, ada sorghum, jagung gembal, ada juga porang. Porang itu juga masuk di komoditas tanaman pangan. Baik. Berarti masih stabil ibaratnya kalau untuk Masih Buleleng ya, Bu stabil, ya? masih stabil, termasuk luas panen yang sudah terlaporkan sampai 31 Oktober kemarin. Itu ada luas panen sekitar 15.279 hektar terlaporkan. Yang Mereka panen sampai 31 Oktober. Nah, ini juga selisihnya tidak terlalu banyak, hanya 500 hektar dibanding Oktober. Jadi saya membandingkan antara bulan ke bulan di tahun yang berbeda. Baik. Kita bandingkan seperti itu. Baik, ibaratnya tidak signifikan lah dampak kekeringan di Buleleng untuk tahun Tidak ini. jauh beda untuk luasan Untuk luasannya. luas tanam padi Heeh. dan luas panen padi sampai 31 Oktober. Tapi petani kita ada yang merugi tidak, Bu, terkait dengan kekeringan ini? Kalau istilah kata merugi, tentu mereka tidak akan melakukan usaha tani itu ya. Men berugi ngudiang men kan gitu ya. Nah, di satu sisi katakanlah rugi memang, tapi tidak besar. Satu. Kedua, sekarang ini mereka mulai mengubah cara panen. Kalau dulu kadang-kadang udah datang penebas, adab di adegan kan gitu ya. Masih waktunya fisiologis, jadi belum waktunya panen. Itu sudah terlihat menguning ya. Tetapi kalau secara umur tanam memang belum waktunya panen. Itu sudah mulai di istilahnya kalau ditaksir harganya sekian per Didilkan lah ibaratnya Iya, begitu ya. langsung di tempat. Saya berani bayar sekian per are katakanlah misalnya, atau 10 are atau 1 hektar, karena luasan petani tidak semua sama. Iya. Gitu. Nah, kalau sekarang ini sudah mulai nih ada kompetitor masuk. Jadi yang mau beli gabah tidak lagi beli tanaman padi, tapi udah gabah. Jadi ada peningkatan. Artinya masih bertahan dengan harga. Kalau dulu oke lah, mungkin karena persaingan di sekitar lokasi panen tidak terlalu beda jauh seperti itu. Kalau kita tanya satu-satu, memang tidak sampai mengatakan rugi besar gitu. Malah sekarang apalagi harga gabah bulan lalu itu kan seperti harga valuta asing. Jadi setiap hari bisa naik sampai Rp50 per kilo sampai 100 bahkan 300. Kondisi paginya itu masih di angka 6.000 misalnya, 6.200. Sebentar siang selisih 3 jam udah jadi 6.700 Nah, itu dia. per kilo gabah kering panen. Ya, bersyukurlah berarti ya, Bu ya, dengan Iya, sistem di yang satu seperti sisi sekarang. kita bersyukur karena petani bisa senyum-senyum. Tapi masyarakat yang mengeluh Iya, harga kita, terutama tadi saya. Tiba-tiba berasnya naik terus berasnya begitu jadi ya. naik terus, Baik. ya. Tapi kalau untuk kegagalan panen begitu karena ada dampak kekeringan ini gimana, Bu? Apakah ada Iya. masyarakat kita yang petani-petani kita di Buleleng yang mengalami gagal panen begitu akibat musim kemarau panjang ini? Iya. Baik, kalau kegagalan panen itu kalau kita di istilahnya tanaman pangan itu puso ya, puso. Tapi sesungguhnya puso atau gagal panen itu tidak selalu karena kekeringan. Oke. Bisa juga karena serangan hama penyakit, istilahnya serangan organisme pengganggu tumbuhan. Nah, tapi dalam hal ini karena ada badai ini, jadi kita juga menerima laporan puso yang diakibatkan karena kekeringan. Nah, sampai kondisi 31 Oktober kemarin, saya bicara sampai kemarin ya, 31 Oktober kemarin, itu terlaporkan dari 8 kecamatan di Kabupaten Buleleng yang tanam padi itu baru sampai di angka 6,74 hektar yang laporannya puso karena kekeringan. Itu tergolong besar atau gimana, Bu? Sangat kecil kalau dibandingkan luas tanam tadi. Luas tanamnya sampai 15.000 hektar. Kalau bicara luas tanam dibandingkan puso yang terlaporkan itu sangat kurang dari 1%. Kalau dibandingkan dengan luas tanam sawah yang dilindungi ya, istilahnya itu 1% kira-kira dari luas keseluruhan. Tapi kalau kita bicara puso, tentu kita harus membandingkan dengan luas tanam padi sampai Oktober 31 2023. Wah, ini termasuk pencapaian yang
positif juga berarti Bu ya, maksudnya dengan artinya kita ada antisipasi, ada kiat-kiat sendiri itu dari petani itu dan teman-teman petugas. Kalau daerah lain kan mungkin mengatakan banyak kerugian begitu akibat kekeringan panjang begitu, tapi Bu Leleng ternyata dengan luas tanam yang sekian, pusonya tadi dikatakan ya lumayan kecil juga. Ini antisipasi apa yang sebelumnya dilakukan Bu? Emang sudah diprediksikah sebelumnya atau kiat-kiat apa yang dilakukan dari Dinas Pertanian sendiri yang bisa menekan kerugian-kerugian dari petani ini? Iya. Kalau dibandingkan dengan luas tanaman terancam pun sampai laporan 31 Oktober kemarin hanya 281 hektar. Jadi per 15 hari itu teman-teman di kecamatan melaporkan ke kabupaten kondisi pertanaman itu sampai umur tanaman yang mengalami kekeringan misalnya. Itu kita catat dan kita rangkum per 15 hari. Jadi nanti ada 2 periode setiap bulannya gitu ya. Kemudian kenapa bisa menekan itu terutama di awal itu mereka juga sudah tahu akan ada badai ini, jadi sudah siap-siap. Jadi BMKG sudah dari awal memberikan kita peringatan bahwa akan terjadi badai ini, dimohonkan untuk bersiap-siap. Salah satunya adalah tentu mengefisiensi penggunaan air di budidaya pertanaman padi pada khususnya. Contohnya begini, saat paruman di Subak atau kelompok-kelompok yang menanam padi, itu petugas kami penyuluh pertanian lapangan yang mendampingi petani itu selalu mengingatkan dan mengecek siapa di antara Kramo Subak yang mungkin tidak tanam padi di bulan Juli sampai Oktober. Tidak tanam padi, tidak merencanakan tanam padi, tapi dia memperoleh pergiliran air. Nah di situ negosiasi terjadi, kesepakatan terjadi, dibagi ke Kramo Subak yang merencanakan tanam padi di bulan-bulan itu, di bulan-bulan yang sudah diperingatkan oleh BMKG bahwa akan terjadi kekeringan. Nah, jadi satu. Kemudian yang kedua, mengurangi tinggi genangan air. Kan padi itu kita tahu bukan tanaman air ya, tapi perlu air di saat-saat kritis, saat-saat dia perlu air. Nah, pada saat itulah kita Kramo Subak melakukan negosiasi kepada Kramo yang tidak merencanakan tanam padi, artinya berbagi airlah kepada kami yang karena itu kan untuk keselarasan terjadinya budidaya padi itu di Subak atau di kelompok tani yang tanam padi, seperti itu. Kemudian hal lain yang kami juga sampaikan kepada Kramo Subak itu untuk memilih varietas padi yang tahan kekeringan, varietas padi yang genjah istilahnya umurnya pendek. Jadi dibandingkan varietas lainnya mungkin sampai umur lebih dari 100 hari masih perlu air. Ini kita cari yang kurang dari 100 air dan 100 hari. Dan itu kita sudah lakukan juga dengan didukung oleh penanaman 10 varietas padi genjah. Itu sudah kita lakukan demplotnya di Subak, Lanyahan, Pakisan dan sudah panen. Dan kita sudah juga mengajak serta teman-teman petugas petani untuk melihat di situ dan membuktikan bahwa ternyata memang apa yang disampaikan dari hasil penelitian atau penanaman demplot di lokasi lain memang padi itu bisa panen kurang dari 100 hari. Dan jadi bertahan. Lebih pendek umurnya, kemudian bertahan dengan cekaman kekeringan istilahnya. Jadi saat-saat tertentu misalnya tinggi genangannya harus 25 cm dari itu, bisa kita kondisikan kurang dari 25 cm, misalnya hanya 15 atau 10 cm. Hal-hal itu yang dilakukan ya, mengantisipasi kekeringan ini. Iya. Baik. Tapi petani kita sudah mau Bu mengikuti apa yang disarankan oleh Dinas Pertanian, oleh pendamping petani sendiri begitu? Ya, syukurnya itu. Jadi petani kita itu di Buleleng sangat mendukung. Bahkan malah di beberapa tempat mereka mencoba sendiri. Kadang-kadang begitu kita sampaikan, oh kami sudah coba Bu, kami sudah coba Pak, seperti ini misalnya. Kita sudah coba ketika kita tidak menerima bantuan benih padi, kita coba beli swadaya, kita coba dengan varietas tertentu dan ternyata cocok di Subak kami seperti itu. Nah, artinya pada saat kami menyampaikan hal itu, ternyata ada petani yang justru sudah coba. Jadi gayungnya bersambut ya istilahnya ya. Jadi kita saat perlu air dia sudah pegang air di gayung. Jadi tersiramilah kita. Jadi nyambung
saran dan itikat baik kita menyampaikan. Kan kadang juga karena mereka lebih banyak penggarap, penyakap istilahnya, kan kadang-kadang juga yang mana nih diikuti. Iya. Pemilik lahan atau petugas, kan itu ya terjadi dilematis di situ, dilema banget. Di satu sisi karena mereka juga punya modal untuk beli benih. Satu sisi juga ingin membandingkan varietas bantuan benih padi. Seperti itu, Mbak Maya. Baik. Nah, syukurnya bahwa begitu. Kadang kan ada yang kekeh begitu, orang imaluan nak mulai gini gitu. Betul. Tapi syukurnya ini ada yang mau ikut juga seperti begitu ya. Contohnya habis tanam padi, Ibu, kami tidak terima dulu bantuannya misalnya ya. Contohnya begitu. Tidak semua sih seperti itu. Karena mohon izin kami akan tanam jagung. Supaya tanah di lahan kami bisa bernafas. Seperti itu. Sebenarnya salah satu kiat kami juga itu. Jadi kita secara kekeringan itu komoditasnya kita ganti, tidak lagi padi. Misalnya bisa jagung, kedelai, kacang-kacangan yang tidak perlu air banyak sebanyak kalau kita tanam padi. Jadi habis padi mereka tanam palawija, baru padi lagi, atau padi lagi. Nah, ketika memilih padi lagi di tanaman berikutnya, mereka cenderung memilih varietas yang berbeda. Varietas yang mungkin lebih pendek umurnya, bisa memutus siklus organisme pengganggu tanamannya juga. Dan bisa membuktikan bahwa varietas yang dipilih kemudian adalah varietas yang tahan kekeringan dan umurnya lebih pendek. Seperti itu. Nah, memang kalau idealnya kan kalau musim kemarau itu mengganti pola tanam gitu ya. Tapi itu salah satu caranya. Kalau di Buleleng mau tidak Bu masyarakat atau petani-petani kita yang mengikuti saran seperti itu, atau memang kekeh pokoknya saya nanam padi ini begitu, atau nggak mau ubah pola tanamnya malah? Mau. Ada malah. Dan mereka malah cenderung jadi seperti ini. Kadang-kadang kan dari kementerian itu memfasilitasi untuk kegiatan pengembangan kacang hijau katakanlah ya, atau kacang tanah atau kacang-kacangan yang lain untuk pergiliran komoditas. Nah, syukurnya itu didukung itu. Jadi memang di perencanaan tanam subak itu tidak selalu di musim tanam. Kita ada musim tanam 3 ya, Januari, April. Kemudian 4 bulan, Mei, Agustus, kemudian September, Desember. Jadi ketika musim tanam 1, saya di musim tanam 1 Januari, April tuh nggak bakal dapat air Bu. Kami mohon izin nggak tanam padi, begitu misalnya, dan seterusnya. Jadi mungkin di musim tanam 1 mereka pilih palawija, kemudian baru padi. Baik. Semua petani di Buleleng melakukan hal itu. Hanya saja karena keterbatasan, misalnya kegiatan itu tidak continue, setiap tahun ada bantuan benih kacang-kacangan misalnya atau jagung, mereka swadaya. Yang kedua justru juga mengingat aturan. Jadi kalau sudah memperoleh, sudah difasilitasi tahun sebelumnya bantuan benih itu, otomatis di tahun berikutnya tidak lagi diajukan untuk menerima bantuan seperti itu. Jadi itu sudah karena aturannya begitu, petani pun maklum. Ikut ya. Oke, saya beli saja Bu untuk areal sekian, saya mau di sini saya kacang tanah, kacang hijau. Dalam pantauan teman-teman di lapangan memang seperti itu, tapi tetap dilaporkan ke kami bahwa subak ini musim tanam ini tidak tanam padi. Baik, nah itu untungnya kalau mau mengikuti Bu ya. Ya mungkin itu juga salah satu penyebab kenapa kalau dikatakan laporan PUSU itu masih di ambang batas yang kecil. Seperti itu. Tidak terlalu berdampak signifikan lah ibaratnya kalau untuk kekeringan, walaupun ini musim kemaraunya lumayan panjang tahun ini. Betul. Banyak yang mengeluhkan. Ternyata dari sektor pertanian di Buleleng tidak begitu signifikan dampaknya, kekeringannya begitu. Di samping itu juga petani itu kreatif dan inovasinya tinggi-tinggi. Jadi dalam hal pemanfaatan sarana misalnya. Jadi saat mana menggunakan air bawah tanah itu misalnya seperlunya. Jadi pada saat berlimpah mereka sudah punya inisiatif menyimpan
walaupun tidak dibantu misalnya ya, karena kan batas-batas bantuan untuk sarana itu juga kita harus mengikuti aturan. Jadi mereka sudah punya bak penampungan air sendiri. Terus tiba-tiba tenang Bu, kita sudah ada pompa air. Nah seperti itu misalnya. Pompa airnya bantuan ya? Iya kan sudah dibantu sama Dinas Pertanian 3 tahun lalu. Sekarang baru kita pakai nih. Kebetulan airnya kami simpan waktu hujan tahun lalu. Seperti itu. Mungkin juga ada di beberapa tempat yang belum bisa difasilitasi, jadi kan tidak tersedia itu. Kami juga sarankan melalui bidang terkait yang ada di Distan, itu boleh kalau mau pinjam silakan mengajukan permohonan peminjaman ke Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Selama persediaan pompa air itu ada, kami akan sampaikan. Baik. Seperti itu Pak Eni. Dengan luasan Buleleng yang lumayan luas juga, ini dari timur ke barat begitu. Kilometernya 140 meter. Daerah mana Bu yang dari data terbanyak ini mungkin mengalami fusonya begitu, yang terdampak lah ibaratnya di kekeringan ini? Kalau laporan puso yang sampai kemarin itu memang terjadi hanya di 2 kecamatan yang melaporkan ya, yang melaporkan itu di Agustus ada Sawan dan Seririt, itu dalam luasan 4 hektar 20, kemudian di September bertambah 1,99 hampir 2 hektar, di Seririt dan Sawan juga, kemudian nah di Oktober ini, akhir Oktober 31 kemarin itu di Sukesade melaporkan di Subak Babakan Ketiase di Pegadungan. Itu luasannya kurang dari 1 hektar, 0,55. Jadi kalau yang Agustus itu di Sawan ada di Kloncing, Babakan Kerobokan, kemudian Seririt, yang di Sawan ada 3, Kloncing, Babakan, dan Subak Tabang. Sawan ya, Sawan lingkarannya itu. Nah, kemudian Seririt itu di Subak Babakan yang di Tangguisie. Kemudian yang September meluas di Kalisade, ada Puso. Ini kita bicara Puso ya. Itu Seririt, kemudian Sawannya bertambah di Kloncing, Kubu Linggah, Babakan Kerobokan. Babakan Kerobokannya nambah dari Agustus ke September. Kemudian di Sukesade, jadi total sampai 31 Oktober itu 6,74 hektar. Nah, ini kan masih berlanjut nih Bu kekeringannya, atau mungkin musim kemaraunya. Nanti bisa terjadi pertambahan lagi atau gimana ini untuk antisipasinya Bu? Memang mereka harus melaporkan itu. Jadi laporan per 15 hari, 1 sampai 15 di bulan bersangkutan, 16 sampai 31 itu ada laporan yang kami terima dalam bentuk kekeringan ringan, sedang, berat, sampai kemudian puso. Nah, dari laporan yang sampai akhir Oktober itu luas tanaman terancam ya. Jadi tanaman yang terancam kekeringan ini sampai 281 hektar. Ini yang dilaporkan. Kenapa kok yang dilaporkan hanya sekian gitu misalnya? Padahal kekeringan terjadi. Nah, kembali ke petaninya. Kembali ke kerugian yang Mbak Heni katakan tadi. Dalam hal ini mungkinkah mereka tidak mengalami kerugian sehingga tidak melaporkan? Kan itu yang menjadi catatan kami. Jadi kami juga bekerja sama dengan teman-teman penyuluh pertanian lapangan, coba cari lagi, karena keluhan itu kan harus kita tindak lanjuti. Kami rugi, misalnya ada kata-kata yang seperti yang Mbak Heni katakan, ayo kita cari yang mana, kita laporkan. Itu malah masyarakat petani nggak melapor, jangan-jangan gitu. Ada 2 kemungkinan ya. Mereka sudah bisa antisipasi, jadi karena tanaman terancam, jadi seperti tadi solusinya, nyileh malu ya di keramani ane sing nanam padi. Artinya mereka sudah bisa menangani luas tanaman yang terancam tadi. Nah, karena kalau kita bicara luas tanaman terancam, pasti biasanya yang dilaporkan ini kan sesuai dengan umur tanaman nih. Kalau sudah akan menjelang panen, ya sudah, kita akan panen saja. Jadi tidak dilaporkan puso dan tidak lagi merupakan ancaman kekeringan karena sudah dalam kondisi siap panen. Nah, seperti itu kondisinya. Nah, untuk luasan 281 ini itu sekitar kubu tambahan ada, meskipun kecil ya, 0,05 hektar. Kemudian ada di Kecamatan Banjar, di Subak Dencarik itu juga 0, jadi setengah hektar. Di
Subak Bangah, Desa Panji, Sukasade. Ya, itu 0,4 hektar. Itu di bulan Oktober juga, Iya, Bu? di bulan Oktober. Berarti Iya. ada penambahan Ada luasan penambahan wilayah luas, berarti ya? Ada penambahan luas tanaman terancam terancam. kekeringan namanya. Jadi kita harus bedakan ya. Itu baru terancam. Sudah fuso dan baru terancam begitu. Belum puso. Oh, belum puso. Baru terancam Iya. kekeringan. Jadi belangkonya itu memang disiapkan begitu. Kemudian di Sawan, di Babakan Jageraga sekitar 2 hektar. Ini luas tambah. Jadi terancam kekeringan. Nah, kita akan tunggu nih sampai 15 November nanti. Apakah yang terlaporkan sampai 31 Oktober ini akan terancam mengarah ke puso? Atau bisa mereka mengantisipasinya? Kalau begitu? mengatakan puso itu bisa dari yang dia baru tanam. Jadi kemudian sudah kita nyatakan gagal panen. Semoga Tapi tidak, kalau ya. sudah mendekati panen kemudian bisa diantisipasi, dipanen saja artinya tidak puso. Gitu loh. Baru terancam. Jadi kalau kita ngomong terancam itu belum terjadi kan? Baru terancam. Nah, baru terancam tapi kemudian bisa diantisipasi, bisa dicarikan solusinya. Tentu kita tidak lagi dilaporkan mengalami puso tersebut. Tapi kalau yang namanya terancam harus kita laporkan. Jadi kita bisa antisipasi. Kita bisa carikan jalan keluarnya seperti apa supaya tidak sampai puso. Iya. Baik, semoga tidak meluas lagi nih ya. Iya. Dan hujannya cepat turun begitu. Kalau misalnya umur karena di sini memang mereka harus melaporkan nih umur tanaman katakanlah 80 hari 89 udah mendekati 100, kalau dia umurnya genjang pendek kan udah mau dikit lagi mau panen. Tapi kalau ketika mengatakan umurnya baru 39 hari, masih panjang waktunya. Masih 77, baru 77 hari, jadi baru belum 3 bulan. Nah, itu kan sedang pengisian nih. Kalau di 39 malah konden beling istilahnya. Belum terlihat malah itu akan menembus batangnya muncul begitu. Nah, itu yang kita agak khawatir nih. Apalagi untuk luasan yang di Babakan Jageraga itu. Sayangnya kita harus segera istilahnya gerak cepat nih, dipantau terus berarti ya. Ya, jadi begitu terlaporkan apalagi dengan luasan yang mengkhawatirkan ya tentu kita tidak boleh lagi yang lalai. Jadi harus segera kita cari solusinya, kita cari masalahnya seperti apa. Termasuk itu menelusuri teman-teman atau keramu subaknya yang tidak tanam padi tapi punya pergiliran, mendapatkan pergiliran air. Bagi-bagi air begitu ya. Bagi-bagi airnya. Kedua itu sarana prasarana yang memungkinkan untuk misalnya memanfaatkan air dari tempat lain dengan pompa air katakanlah ya, atau cara-cara kita untuk mendapatkan air itu seperti apa, tentu komunikasi. Baik. Nah, ini yang pentingnya kan pendataan dulu Bu ya, dengan data itu jadinya laporannya. Jadi laporan, kemudian data dari laporan itu sendiri, kemudian berita seperti Mbak Heni tadi katakan, petani di sana mengaku rugi karena kekeringan. Ayo kita cari, tapi kok tidak dilaporkan. Nah, itu dia. Mau tidak petani kita yang gerak cepatnya melaporkan hal-hal tersebut yang terakhir, begitu. Apakah ikut asuransi? Nah, itu dia. Ini mau tanyakan asuransi dulu ini nanti. Bagaimana petani kita, apakah sudah semua diasuransikan betul. Tanaman padinya begitu untuk mengantisipasi kekeringan seperti ini. Tapi nanti kita juga akan undang pendengar untuk ikut bergabung bersama kita Ibu di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp juga pendengar di 081139999790 untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami dalam dialog Haibal Kengken antisipasi kekeringan di sektor pertanian. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, tanyakan begitu terkait dengan sektor pertanian saat ini di Buleleng. Kami buka untuk line telepon. Mohon izin Ibu untuk menyapa pendengar langsung di line teleponnya. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi. Ibu narasumber dan Ibu Heni. Iya, dengan Ibu siapa Bu? Bu Made. Bu Made di Sambangan. Ya, silakan. Walaupun siang saya tidak punya sawah ya. Ini melihat, mendengar ya, tetangga petani itu banyak katanya ada kakul. Apa yang menyebabkan banyak sekali ada kakul? Itu dah petani itu masih nginikan kakulnya dulu, mengutin kakulnya dulu gitu, baru bisa nanam gitu. Apa yang menyebabkan? Kemudian yang kedua, ini kadang-kadang saya apakah karena jangkauan pikiran saya masih kecil ya, jadi skupnya kecil gitu. Kan banyak sekarang orang jual-jual sawahnya gitu. Kok saya khawatir ya, nanti apakah tidak kekurangan beras ya?
Nggih, apalagi kalau saya makan nggak bisa makan nasi. Walaupun sedikit harus makan nasi. Nggih. Ada kekhawatiran gitu. Nggih, suksema Ibu narasumber. Suksema Ibu. Bu Made di Sambangan. Ya karena ini BTN-nya makin meluas ya Bu ya. Sawah-sawahnya semakin sedikit nih. Nanti kita minta data juga apakah banyak yang beralih fungsi lahan-lahan pertanian kita di Buleleng. Tapi nanti akan ditanggapi juga untuk pendengar yang lain. Anda bisa bergabung kembali di 24644 untuk pagi hari ini. Kemudian ada Pak Romi ini mengirimkan WhatsApp-nya, sejak sekolah di SD saya dengar Indonesia negeri subur, makmur, kaya raya, sampai-sampai tongkat pun ditanam pasti berbuah. Nah itu syair lagu sih memang ya. Saya heran kenapa pemerintah tidak henti-hentinya mengimpor hasil bumi semisal beras, bawang merah, cabai dan lainnya. Apakah hal ini ada permainan? Satu lagi, sudah banyak perguruan tinggi mencetak sarjana-sarjana pertanian, tapi kok pertaniannya masih seperti jalan di tempat katanya. Nah nanti mungkin Bu ya, sebelum ditanggapi kita jeda sejenak dulu pendengar, nanti akan ditanggapi oleh narasumber. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Cuaca panas dan terik menyerang beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini. Kondisi ini jelas menimbulkan rasa tidak nyaman pada tubuh. Kebanyakan orang lebih memilih menggunakan air conditioner atau AC untuk mendinginkan suhu tubuh. Tapi, terlalu lama terpapar udara AC justru bisa berdampak negatif pada kesehatan tubuh. Berikut beberapa cara menghadapi cuaca panas tanpa menggunakan pendingin ruangan atau AC, dirangkum dari berbagai sumber. Di antaranya, pertama, manfaatkan lantai rumah. Saat cuaca sedang panas, beristirahat dengan menggelar tikar di lantai rumah. Area tersebut terasa lebih dingin dan nyaman. 2. Stay hydrated. Hal utama agar mampu bertahan dalam cuaca terik seperti saat ini adalah memperbanyak minum air putih. Ketiga, kendalikan porsi makan. Sebaiknya, hindari makanan tinggi protein. Hal itu karena jenis makanan tersebut bisa meningkatkan sistem metabolik dalam tubuh, di mana akhirnya akan mengakibatkan panas tubuh meningkat. 4. Hindari minuman beralkohol dan mengandung kafein, karena bisa meningkatkan suhu tubuh manusia. Kelima, perhatikan sirkulasi udara dalam rumah. 6. Mandi dengan air dingin. 7. Gunakan spray katun, sebab spray katun dapat menyerap udara panas. Dan 8. Gunakan kipas angin. Tempatkan kipas angin menghadap keluar jendela untuk mengeluarkan udara panas dan menggantinya dengan udara dingin di dalam ruangan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Balikeken. Pagi ini kita masih membahas antisipasi kekeringan di sektor pertanian. Sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Singaraja, mewakili Kadis Pertanian Kabupaten Buleleng, ada Ibu Maya, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Ibu Maya tadi juga sudah ada yang bergabung di line telepon, ada Bu Made di Sambangan, di WhatsApp ini ada Pak Romi juga tadi mengirimkan WhatsApp-nya. Nah kalau Bu Made tadi menyoroti terkait dengan hama kakul ya. Nah ini gimana Bu terkait hama juga? Iya, terima kasih Bu Made.
Ibu Made di Sambangan. Oh, Sambangan ya. Kalau bicara kakul, kalau zaman dulu memang kakul kan jadi bahan makanan juga ya. Iya, ini suka itu sebenarnya. Sampai sekarang juga masih, cuman hati-hati. Jadi kalau bicara kakul itu sebenarnya kalau dulu kakul itu teman petani, karena dia kan makanannya daun-daun nih. Iya. Jadi kotorannya dianggap bisa ikut memelihara unsur hara dalam tanah di sawah. Tetapi kemudian ketika perkembangan kakul itu menjadi sangat banyak dan diantaranya juga ada keong emas. Kalau perhatikan Mbak, ini ada tuh keong yang warnanya kuning. Nah itu sebenarnya racun dan kalau dagingnya maksudnya ya maaf tidak dimakan, dan sekaligus juga hama bagi tanaman padi karena dia tidak lagi makan daun-daun di sekitar tanaman padi, tetapi sudah merusak jaringan pada tanaman padi itu sendiri, dirusak, apa ya istilahnya keh gitu loh. Jadi jaringan pada tanaman padi itu dirusak oleh kakul sehingga tanaman padi kemudian patah, rebah dan dimakan oleh keong. Ini penyebabnya apa sebenarnya, Bu? Salah satunya ya karena keong itu kekurangan bahan makanan, jadi menyerang ke padi. Dan sifat keong emas itu sendiri juga. Jadi dia tidak lagi makan daun-daun. Kan biasanya kalau di lahan sawah kan ada gulma-gulma, seperti misalnya enceng gondok dan atau gonde juga kadang ya muncul itu. Kalau dulu tuh kakul makanannya itu saja, tidak ke padi. Nah, keong emas ini yang kemudian datang dan jumlahnya lebih cepat memperbanyak diri sehingga tidak lagi menjadi teman petani, tidak lagi menjadi teman lahan sawah itu sendiri, tapi justru menjadi hama. Antisipasinya, Bu? Nah, salah satu cara kita sudah seringkali menyampaikan melalui teman-teman PPL, melalui petugas. Kita ada petugas POPT, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, itu dengan pestisida nabati. Kita buat dengan memanfaatkan daun-daun di sekitar seperti daun intaran atau sereh wangi. Itu kita buat sulingannya. Nah, pada lahan-lahan tertentu, pada luasan tertentu, pestisida nabati ini masih memungkinkan untuk mengendalikan ya, karena kalau kita membunuh serentak banyak itu tidak mungkin kita lakukan. Jadi kita mengendalikannya artinya tidak berkembang biak begitu banyak. Satu, dalam luasan tertentu ketika pesnap tidak lagi bisa kita manfaatkan ya terpaksa kita pakai kemis dengan cara kimia, pestisida kimia. Nah ini memang kita harus hati-hati karena satu masih ada orang yang mengkonsumsi kakul yang bukan keong emas. Jadi keong yang bukan keong emas kan dipilih nih, asal sudah kuning tidak diambil oleh yang suka makan keong. Nah itu yang kita yang harus hati-hati. Ya. Jadi langkah kimia itu tentu merupakan langkah terakhir yang kita berikan kepada petani untuk sudah ada pengendalian alami sebenarnya ya. Kita masih upayakan itu. Kalau perlu buat pesnap yang banyak, buatlah pesnap yang banyak. Karena memang dampaknya tidak begitu seperti kalau kita menggunakan kimia, gitu. Karena racun-racun tentu pakai dosis tertentu, itu pun masih membuat kita terkontaminasi dengan kimia, karena namanya kimia ya. Seperti tidak bisa diurai. Kalau dengan pestisida nabati masih bisa diurai di lahan sawah, diserap oleh air misalnya, dihanyutkan oleh air atau diserap oleh tanah, dan itu bukan kimia, bukan yang bisa menyebabkan hal lain, tidak merusak lingkungan lah ibaratnya begitu. Jadi selama ini petani masih memungkinkan untuk hal itu. Yang kedua tentu dengan cara manual, comotin satu-satu dengan luasan yang lumayan juga. Karena mereka tidak hanya menyiang artinya mencabuti gulma. Sekaligus juga kalau ada keong emas dan telur-telur yang kadang menempel di tanaman padi itu juga harus dihilangkan, dicabuti, karena di situ udah ribuan di telur-telur yang warnanya pink. Itu satu ya Bu Made ya. Kalau masih suka makan kakul, Mbak Heni juga nggak usah khawatir.
pedagang-pedagang sate kakul pasti tahu bahwa kalau keong mas tidak mungkin dikonsumsi. Seperti itu. Baik. Nah, yang dikhawatirkan lagi ini jumlah atau luasan lahan pertaniannya berkurang saat berkurang, ini. ya. Gimana Bu, sebenarnya dari data gimana? Berkurangkah atau bagaimana ini? Iya. Kalau kita bicara luas lahan sawah, itu kan kita sudah melakukan digitasi kerjasama dengan Universitas Udayana. Jadi Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng kita memang sudah mengantisipasi. Pak Insinyur Made Sumiarti itu sudah 2019 ya, katakan beliau sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Udayana dengan digitasi, melakukan melalui satelit waktu itu tercatat sekitar 9.000 hektar sawah. Nah, tentu kita juga tidak bisa menyatakan atau mengklaim bahwa lahan sawah ini jangan sampai berkurang ya, apalagi Bu Made nggak bisa nih kalau nggak makan nasi gitu. Berkembang sesuai dengan peraturan yang berlaku, jadi sesuai dengan peraturan yang juga berlaku di dinas PUTR, kemudian ATR BPN, kemudian dinas lain yang berkepentingan juga dengan lahan sawah itu. Terjadi kesepakatan waktu itu di berita acara yang memang juga ditandatangani oleh Bapak Bupati kami yang Pak Agus Rojana dulu, itu menjadi sekitar 7.000 hektar dari 9.000 itu termuat dalam berita acara yang sudah bersama-sama ditandatangani sekitar pada tanggal 18 Agustus 2022. Itu menjadi luas lahan sawah dilindungi. Ya. Itu verifikasi aktualnya itu mencapai angka 7.963,24 hektar. Nah, itu ditandatangani oleh 3 pihak, Dinas Pertanian, ATR BPN, PUTR, dan Bapak Bupati. Yang dari 9.000 menjadi 7.000. 963 hampir 8.000 ya. Ibaratnya sekarang sudah ada kesepakatan untuk melindungi 7.000 sawah itu tidak dijual oleh pemilik begitu ya. Luas sawah dilindungi. Kemudian berkembang lagi menjadi karena kita juga harus memperhatikan tata ruang. Kalau bicara sawah di pinggir jalan utama ya, karena kita tidak boleh secara aturan ya, tidak boleh menutup usaha orang karena dia berusaha juga untuk menjual misalnya sesuatu yang memang bermanfaat tidak hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Jadi di lokasi-lokasi seperti itu tentu kita tidak mungkin melarang secara aturan, memang juga dari tingkat atasan mengizinkan ya. Itu kawasan pertanian pangan berkelanjutan istilahnya. Jadi dari luas lahan sawah yang dilindungi itu sekitar berkurang lagi 900 hektar, 7.000. Nah, ini nantinya akan menyesuaikan juga dengan sawah abadi seperti itu. Nah, sawah abadi ini misalnya ditetapkan kurang dari 7.000, itu artinya bukan berarti sawah yang lain tidak dilindungi oleh pemerintah. Gitu. Jadi sawah abadi ini sampai 20 tahun ke depan harus masih tetap sawah yang tanam padi, titik, atau tanaman komoditas pangan lainnya. Oh, sudah ada penetapan itu? Iya, itu masih dalam draft RT RW Kabupaten Buleleng. Masih direvisi jumlahnya nanti. Jadi kalau kita bicara tentang penetapan sawah abadi, ya, kalau ngomong abadi 20 tahun lagi, Mbak Heni lihat sawah itu masih ada. Begitu harapannya. Bukan berarti sawah yang tidak abadi itu tidak dilindungi, Bu. Tidak. Tetap. Kalau misalnya luasannya seperti tadi di angka 8.000 katakanlah ya, itu tidak lenyap, mereka masih tanam padi. Tetapi mungkin 20 tahun lagi mereka tidak tanam padi tetapi tanam singkong misalnya, talas atau tanaman pangan lainnya. Yang jelas tidak Yang jelas jangan sampai dibangun tanaman beton, kawat berduri. Benar, yang seperti itu. Itu yang dikhawatirkan. Ini nanti ingin makan beras juga. Tapi kalau dengar iklan RRI tadi kan memang El Nino ini salah satunya kurangi makan yang berprotein tinggi, sampai spray
diingatkan. Iya. Iya, karena keringat kita memang ya itu tadi, karena sudah tidak lockdown, sudah beraktivitas di luar, jadi memang terasa panasnya. Berasa Oke. gitu ya. Baik, kemudian tadi Pak yang Romi, Pak Romi ya. Ini kalau ngobrol kepanjangan ya. iya, Pak Romi apa ya Pak tadi? Romi tadi menyampaikan Indonesia yang Oh, terkenal iya, subur, begitu. tongkat kayu menjadi tanaman ya. Baik. Iya, betul. Padahal kan banyak juga perguruan tinggi Yang mencetak cetak, sarjana-sarjana. Kenapa seakan pertanian ini seperti jalan di tempat? Kalau menurut Ibu gimana nih Ki? Benar jalan di tempat atau memang sudah ada perbaikan-perbaikan sih sebenarnya Bu? Sepengetahuan saya kalau kami melakukan monitoring di beberapa tempat kami masih menemukan mereka yang muda-muda yang katakanlah orang mengatakan itu generasi milenial. Kalau sekarang generasi Z ya. Itu masih melakukan usaha pertanian. Ya meskipun kalau diukur dengan profesi lainnya masih di angka kecil. Kalau dikatakan jalan di tempat, daripada berkurang, apa nggak lebih tepat kalau jumlahnya tetap? Kan gitu ya ngomongnya ya. Terus yang kedua yang lebih penting lagi adalah bagaimana upaya biasanya kan, apalagi dia pemilik. Kalau pemilik tanah karena merasa sudah punya aset, pasti dia mendidik ya anak-anaknya. Siapa lagi yang disuruh kalau nggak anak-anaknya? Kalau penyakap pasti bukan anak kandung kan ya. Apalagi anak penyakap, anak penggarap kan. Kalau seorang pemilik lahan, saya punya teman memang punya luas area lahan pertanian yang besar. Dan di antara mereka memilih untuk bertani. Cuma tidak terlihat dan tidak pernah memperlihatkan diri. Jadi nggak pernah yang dengan ini loh profesi saya petani ya. Entah itu kan silakan mereka memilih ya. Tapi kalau Pak Made mengkhawatirkan boleh. Tapi kalau saya tidak pernah khawatir. Jadi di beberapa tempat kami di pertanian kalau sedang melakukan monitoring selalu menemukan jiwa muda, usia muda, anak muda. Ada petani muda keren juga sekarang kan ya. Iya, betul saya baru ingat. Ada pemuda tani keren itu di mana-mana di tiap kecamatan dan mereka juga sudah menyampaikan hal ini kepada teman-temannya yang sesama usianya, mengajak serta, menghimpun diri buktinya ya. Dan memperluas wawasan bahwa pertanian itu tidak kotor sebenarnya. Baik. Karena bertani ada itu keren. Bertani keren. Baik. Bertani itu keren gitu sekarang. Bertani itu keren. Ya, dan dari data kan memang pertanian yang mampu bertahan, apalagi saat Covid pun pertanian yang mampu bertahan begitu Bu ya. Dan membantu. Sangat membantu. Baik, di WhatsApp kembali ada yang menanyakan juga Bu, kalau tidak terdampak signifikan dari kekeringan, bagaimana stok beras di Buleleng dan kenapa harga berasnya terus naik kalau memang tidak terdampak kekeringan ini katanya. Tapi sebelum itu kita sapa kembali Bu di line telepon ya. Silakan. Baik, selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Papa Dimas, Panji. Ya betul sekali. Silakan Papa Dimas, mungkin ada yang disampaikan ini. Surat dari 54 ini pokoknya tetap ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Dimas. Silakan. Bapak Dimas suaranya terputus-putus ini Bapak Dimas. Ibu, nampaknya jaringannya kurang stabil. Nah, nyari posisi dulu. Nyari posisi dulu. Iya. Ini Bu narasumber siapa? Ibu Maya, ada dari Dinas Pertanian. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Saya ikut nimbrung sedikit Bu ya. Masalah ini pertanian. Ya, memang apa yang disampaikan Ibu tadi betul itu Pak. Ya, nggak bisa dilarang untuk. Tapi mohon maaf di sini ya kepada semua masyarakat pemilik lahan. Marilah kita berpikir jernih ya. Tapi maaf sebelumnya ini. Bukan. Ya, terputus ini Bapak Dimas. Waduh, terputus, hilang Bapak Dimasnya. Mungkin Bapak Dimas fokusnya ke lahan pertanian yang semoga para pemilik lahan ini terketuklah hatinya untuk tidak sampai menjual atau menghabiskan lah untuk lahan-lahan pertanian yang produktif ini begitu. Baik, kita tanggapi dulu Ibu tadi terkait dengan stok beras di Buleleng. Seperti yang dilaporkan oleh tim Satgas Pangan ya, jadi hampir tiap hari juga kami melakukan monitoring dan evaluasi itu.
Kondisi sampai dengan 31 Oktober kemarin itu kalau dibandingkan dengan kebutuhan harian 242,58 ton beras, itu kita masih punya ketersediaan 279,15 ton. Jadi mencukupi kan ya? 242 kebutuhan harian, kita ada ketersediaan 279 ton, Mbak Heni. Masih Jadi, aman sebenarnya. Masih aman sebenarnya. Terus kalau terkait dengan harga, itu kemungkinan karena masyarakat kita lebih suka beli beras yang kemasan. Beras kemasan itu kalau dibandingkan beras yang lokal, kan jarang nih beras lokal kita dikemas, paling C4 Singaraja kan gitu ya. Jadi saya tidak sebutkan kemasan itu bermerek apa. Jadi memang kebetulan masyarakat kita katakanlah ya lebih suka mengkonsumsi yang kemasan. Cuman kita nggak tahu sumber panen ada di mana padi itu kan gitu. Satu. Kedua, kalau bicara kemasan kan tidak semua bisa beli 5 kilo langsung. Paling belinya ngecer sehari, 1 kilo untuk 2 hari katakanlah ya. Contoh itu untuk rumah tangga yang suami istri saja tanpa anak. Itu kalau dihitung kiloan ya jelas sedang naik. Sedang di posisi 15.000 per kilo. Tapi kalau beli 5 kilo mungkin bisa lebih murah. Ketiga, tidak dipungkiri bahwasannya karena kemasan yang tidak diproduksi di dalam buleleng, jadi datanya itu perlu tentu transportasi. Dan kemasan itu sendiri, cetak labelnya, izin produksinya, izin salurnya dan sebagainya. Tentu ada di tingkat 15.000 per kilo. Dibanding kita langsung misalnya beli yang lokal, jadi penggilingan beras lokal, belinya di penggilingan beras lokal juga. Tentu tidak perlu membeli kemasannya, cetak kemasannya. Tapi kalau untuk beras lokal Buleleng asli, ini harganya masih ada kenaikan atau? Kalau yang pantau kami ada staf di bidang tanaman pangan yang setiap hari juga melakukan pemantauan itu. Ada di petugas informasi pasar yang setiap hari juga 3 bulan terakhir ini hampir setiap hari 2 kali, pagi dan sore, karena fluktuatif sekali peningkatannya itu. Kondisi sekarang bicara itu ada di angka 13.000 per kilo. Oke, masih stabil sebenarnya Bu ya? Masih stabil. Kalau biasanya kan yang paling tinggi itu 11.700. Iya. Jadi lumayan. Kalau dikatakan, nah Bang menek ben 2.000, paling cuma 3 bulan saja kan gitu ya. Kita lihat perkembangan nanti di November pasti ada panen dan hal seperti ini akan stabil. Saya yakin. Iya. Semoga beras Buleleng ya untuk masyarakat Buleleng dulu begitu paling tercukupi tidak kan seperti ya. Itu. Kita beli yang lokal dulu deh. Karena yang lokal juga nggak kalah dengan yang kemasan yang datangnya dari luar Buleleng. Benar. Atau jangan-jangan beras kita yang di Buleleng bawa keluar, dikemas di luar, baru dijual ke Buleleng. Nah itu Mbak Heni sudah menyadari. bukan saya ya. Aduh, itu yang ditakutkan. Sepertinya ya. Baik. Mohon maaf pendengar karena waktu ini kita sudah mendekati pukul 10. Ini ingin ke ujungnya dulu ini yang ingin dilakukan antisipasi kekeringan di sektor pertanian dari Dinas Pertanian sendiri. Ini karena kemaraunya masih lumayan juga ini. Belum tahu. Memang prediksinya November akhir baru sudah hujan. Tapi seandainya mundur lagi ini. Nah, mungkin apa yang akan dilakukan agar tadi dari data-data yang disampaikan Ibu masih ada ini potensi begitu pusuh walaupun belum ini ya. Tapi antisipasi terancam kekeringan ini, antisipasi apa ya Bu yang akan dilakukan begitu agar masyarakat, karena walaupun stok berasnya ini masih tercukupi, tapi sampai berapa lama ini nantinya? Silahkan Bu. Sebelumnya mohon maaf Mbak Heni, karena pimpinan kami juga dalam rangkaian tugas yang bisa diwakili tadi belum bisa menghampiri Mbak Heni, jadi mewakilkan kepada saya. Terima kasih banyak. Dan pendengar RRI dimanapun berada, jadi untuk kita mengantisipasi kekeringan bersama, karena kita juga harus ingat jumlah penduduk bertambah, jadi yang pengguna air tentu bertambah. Kemudian air itu tidak saja kita gunakan untuk pertanian, tetapi juga untuk konsumsi sehari-hari, untuk MCK, untuk cuci mobil dan motor dan sebagainya. Jadi pesan kami di Dinas Pertanian, kita efisiensi menggunakan air. Kalau khusus untuk pertanian, kita sudah antisipasi dengan memanfaatkan atau menanam varietas padi yang genjah, yang lebih awal bisa panennya, kemudian yang tahan dengan cekaman kekeringan. Kemudian yang kedua tentu memanfaatkan sumber-sumber air yang ada dengan memanfaatkan sarana yang sudah tersedia, termasuk
menggugah Kerama Subak yang mungkin sedang tidak merencanakan tanam padi untuk bisa berbagi air karena mendapat giliran air tetapi tidak tanam padi, supaya bisa berbagi air dengan Kerama Subak yang tanam padi. Dan yang terakhir tentu antisipasi kekeringan yang mungkin panjang tapi mudah-mudahan tidak, karena November sudah diperkirakan akan turun hujan. Jadi ketika turun hujan, efisiensi air itu harus tetap kita lakukan. Misalnya sudah menyiapkan bak penampungan air, tidak saja dengan bangunan sederhana tapi juga bisa dengan terpal. Jadi sejak sekarang, sejak BMKG sudah memperingatkan kita juga harus antisipasi dan waspada terhadap kekeringan ini. Dan tetap ingat satu lagi bahwa tidak saja mengefisiensi air, tetapi juga kita menahan diri kalau biasanya makan seperti tadi ya, makan yang proteinnya tinggi, yang itu justru membakar kalori kita lebih cepat, lebih panas. Jadi mungkin dikurangi, bukan tidak makan, tapi dikurangi porsinya, seperti itu. Nah, khusus untuk teman-teman pertanian, khusus petugas kami yang ada di kecamatan, PPL, POPT dengan petani tentu saja tetaplah mendampingi petani, memfasilitasi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membangun pertanian di Kabupaten Buleleng ini. Terima kasih Mbak Heni. Terima kasih sehat. banyak. Sampai bertemu lagi. Wah, terima kasih banyak. Ini banyak yang mengirimkan WhatsApp juga, merasa tenang katanya baru tahu ada penetapan sawah abadi. Nah, ini merasa ditenangkan juga Bu, karena takut-takut juga nanti kok perumahannya semakin banyak begitu ya. Nanti kita tunggu hasil revisi untuk penyusunan Perda RT RW. Semoga cepat diketok palukan Bu ya, benar-benar diamankan ini sawah-sawahnya begitu. Terima kasih banyak Ibu untuk informasinya di pagi hari ini dalam dialog Hai Balik Kengken, antisipasi kekeringan di sektor pertanian. Semoga para petani kita juga tetap terselamatkan begitu ya, pertaniannya tetap terjaga begitu walaupun di musim kemarau seperti sekarang ini. Betul, pembatasan karena Indonesia ini kan seperti siklus juga Bu. Pasti kita akan kita pasti akan menemukan musim kemarau lagi begitu dan berulang lagi begitu. Tentu antisipasi hanya 2 musim kita kan. Pasti akan ketemu lagi habis hujan, ketemu lagi kemarau. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Maya, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng ya, berbincang bersama kami dalam dialog Hai Balik Kengken. Dan pendengar, terima kasih juga untuk atensinya. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heidi Batalia, terima kasih.